Jadi masa penantian ini kita akan bicara masa penantian itu berapa lama. Kemudian apa yang harus dilakukan oleh wanita dalam masa penantian itu. Penantian ini bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama, iddah dikarenakan meninggalnya suami. Setelah pernikahan itu terjadi, pernikahan yang sahih. Dalam hal ini sama aja posisi wanita yang sudah dikumpulin atau yang belum dikumpulin. Wanita yang sudah berkhalwat atau wanita yang belum berkhalwat, hukumnya sama. Ini yang iddahnya buat orang yang tinggal mati. Coba dibuka firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 234. Di surah Al-Baqarah ayat 234. Berkaitan dengan iddah buat orang yang ditinggal mati. Silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فبلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka istri-istri menunggu 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah sampai akhir iddah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka, menurut cara yang patut. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Baik. Jelas di ayat ini tidak ada perbedaan. Pokoknya istri yang ditinggal mati oleh suami, baik sudah dikumpulin sama suaminya atau belum dikumpulin, maka ada iddah buat dia dan disebutkan di sini selama 4 bulan 10 hari. Iddah yang kedua adalah iddah yang berlaku karena perceraian dari pernikahan yang sahih atau dikarenakan pembatalan pernikahan setelah adanya masuk setelah mengumpulin istrinya atau berkhalwat dengan istrinya. Jadi ingat, iddah yang kedua ini karena perceraian atau karena pembatalan pernikahan. Kadangkala salah satu pihak merasa tertipu, maka dibatalkan pernikahannya karena dilihat istrinya ya mungkin dia ngelihat tidak sesuai dengan kriteria, dibilang gadis kemudian tidak gadis, dia minta untuk dibatalkan pernikahannya, bukan cerai tapi dia minta dibatalkan karena ini tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Maka di sini ada iddahnya. Coba dibaca di surat Al-Ahzab ayat 49. Surah Al-Ahzab ayat 49. Ayat surat berapa? Ayat 9. Ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya. Barakallahu fiik. Di ayat ini disebutkan kalau diceraikan itu wanita sebelum dicampurin,
Jadi bicara dicampurin ini, para ulama menyebutkan yang pertama, mengumpulin itu perempuan. Atau berduaan bersama itu perempuan, dan kedua orang ini sebenarnya bisa melakukan hubungan itu. Artinya ketika dia masuk kamar, kamar ditutup, kemudian terjadi perceraian, maka ada iddah. Akan tetapi kalau tidak ada, tidak masuk kamar mereka baru dinikahkan umpamanya, tahu-tahu sang suami ngelihat wajah istrinya, dilihat-lihat, aduh kayaknya nggak pas ya, udah aku ceraikan. Maka ketika itu tidak ada iddah buat itu perempuan. Dan perempuan itu bisa langsung menikah karena nggak ada iddah. Tapi kalau sudah masuk kamar, walaupun belum dikumpulin tapi sudah berduaan di kamar itu nggak ada orang lain, maka wajib iddah. Karena ya kita nggak tahu apa yang terjadi dalam kamar tersebut. Yang penting kalau dia sudah berduaan, maka iddah itu dilazimkan oleh para ulama. Taibah, kalau bicara hikmah, kenapa ada hikmah? Atau kenapa ada iddah? Kita tahu di Indonesia ada sebagian kelompok Islam liberal yang berusaha untuk mengajukan perubahan di kompilasi hukum Islam. Dia membuat satu perencanaan supaya hukum Islam ini yang berkaitan dengan pernikahan itu ada perubahan. Salah satu perubahannya di situ diminta agar iddah itu bukan hanya untuk wanita. Iddah itu diberlakukan juga untuk orang laki agar terjadi keadilan sosial. Kenapa wanita saja yang iddah? Seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya iddah 4 bulan 10 hari. Seorang suami ditinggal istrinya, hari itu juga dia bisa menikah. Ini dikarenakan kecetekan pemahaman mereka tentang hikmah Allah Subhanahu wa taala dan tentang hukum Allah Azza wa Jalla. Artinya memang diragukan keimanan orang yang menolak hukum Allah Azza wa Jalla. Apalagi dia mengklaim hukum Allah ini nggak adil. Yang adil itu hukum yang dia buat. Dia mengatakan ini kenapa perempuan iddah, laki nggak iddah. Ini nggak adil ini. Subhanallah, ini Allah. Orang itu perlu dikasih penjelasan. Seperti ini penjelasan Allah Azza wa Jalla. Kalau setelah dia faham, tapi dia tetap menolak, maka dia berada dalam lembah kehancuran. Tapi kalau bicara hikmah, kita ini menerima syariat, tahu hikmah nggak tahu hikmah, kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na. Tapi iman yang lemah itu kadangkala butuh energi, butuh vitamin supaya lebih kuat. Mengenal hikmah itu membuat kita semakin beriman. Yang pertama, untuk mengetahui rahim itu bersih sudah. Rahim itu bersih. Sehingga kita lihat perempuan yang diceraikan belum disentuh, nggak ada iddahnya. Karena udah selesai memang. Rahimnya bersih, dia belum dikumpulin. Tapi kalau sudah terjadi dukhul, sudah masuk di kamar berdua, nggak tahu kita. Maka demi menjaga itu, agar tidak bercampur nasab, maka diwajibkan iddah. Dan kalau bicara iddah, ternyata iddah ini di bangsa Arab itu sudah tahu. Jadi kalau ada wanita diceraikan, itu nggak langsung kawin. Ketika Islam datang, Islam menyempurnakan iddah tersebut. Karena kita tahu bagaimana bangsa Arab menjaga nasab. Bagaimana mereka memelihara nasab-nasab mereka. Sehingga syariat ini sebetulnya sudah diberlakukan. Ketika datang Islam, Islam mengaturnya, menyempurnakannya. Bahaya-bahaya yang berbahaya buat wanita dihilangkan dulu. Cerai itu tanpa perhitungan, bisa 100 kali menceraikan istrinya. Tapi setelah datang Islam, diatur tuh. Menceraikan hanya boleh 3 kali, selesai. At-talaqu marratan, tolak yang boleh rujuk cuma 2. Yang ketiga nggak ada rujuk sudah. Dulu mereka bisa 100 kali, bisa 1000 kali merujuk istrinya. Yang kedua, hikmah dari adanya iddah ini untuk mengingatkan akan keagungan
urusan pernikahan ini. Bahwasanya akad nikah itu tidak sama dengan akad-akad yang lainnya. Ada akad murabaha, ada akad jual beli, ada akad mudharabah, ada akad musyarakah, ada banyak akad. Tapi nikah ini adalah akad kehidupan. Di mana kita tahu tidak sah pernikahan itu kecuali dengan adanya wali yang menikahkan. Adanya saksi. Begitu pula ketika terjadi perceraian, gak otomatis mereka kemudian berpisah. Sebagaimana istri pun tidak bisa memisahkan dirinya dengan keinginan dia sendiri. Sebagaimana orang tua perempuan juga gak bisa mengambil anaknya kembali yang sudah nikahi, kecuali dengan proses yang harus dia lalui. Gugat nikah, gugat cerai, afwan, khulu. Ini menunjukkan bahwasanya pernikahan adalah akad kehidupan. Sehingga kita perlu mempersiapkan diri untuk pernikahan. Dan ketika terjadi perceraian pun, iddah ini dikasih masa. Untuk apa? Kalau itu tolak raj'i, mungkin sang suami mikir bisa balik lagi ke istrinya. Karena biasanya orang menceraikan dalam kondisi marah. Ada banyak masalah-masalah remeh yang berakhir dengan perceraian. Maka Allah kasih iddah. Allah kasih masa tenggang waktu menanti untuk tolak raj'i. Mungkin dia berpikir untuk kembali. Ditolak bain pun seperti itu. Kadangkala seorang suami menceraikan istrinya belum menyentuh dia. Dia melihat dari kejauhan kok istrinya nggak seperti yang dia lihat sebelumnya, ada perubahan di wajahnya. Kemudian dia ceraikan istrinya. Ada masa iddah. Afwan, kalau yang belum disentuh nggak ada masa iddahnya. Dia nggak ada masa iddahnya. Tapi ketika seorang wanita gugat cerai, di situ dia ada masa iddah. Masa iddahnya istibra. Kalau dia sudah nggak hamil, selesai. Dia bersih, dia datang bulan, sekali rumah selesai. Tapi sebelum dia datang bulan, mungkin sang istri pun juga berpikir ulang. Suami mungkin berusaha, ayolah kita rujuk gitu loh. Dengan menikah, dengan melamar kembali. Ada masa, ada waktu untuk berpikir. Maka subhanallah, indahnya agama Allah ini. Kemudian yang ketiga, kalau berkaitan dengan iddah seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya, maka paling tidak dia menunjukkan kesedihan yang dia alami, di mana dia nggak boleh berhias dalam masa iddah dia. Ini termasuk bentuk kesetiaan kepada suaminya, bentuk pengagungan, bentuk terima kasih kepada suaminya. Dan menjaga hubungan dengan mertua. Kadangkala bisa dibayangin kalau istri suaminya meninggal, tahu-tahu dia menikah. Ini akan merusak hubungan di antara mereka. Karena dengan meninggalnya seorang bukan berarti hubungan di antara mereka terputuskan. Berbeda kalau yang meninggal itu istri. Pihak keluarga istri itu biasanya mendukung suami untuk nikah lagi. Apalagi kalau punya anak. Itu pihak keluarga istri yang mengatakan, cobalah, soal istrimu sudah meninggal dunia, siapa yang akan merawat anak-anak. Bahkan kadangkala pihak keluarga itu menawarkan adik istri kepada suami. Kalau udah punya anak umpamanya. Dan dilihat suaminya orang yang baik ya. Maka pihak keluarga istri, mertua, membujuk itu suami ya. Kadang-kadang dia masih bersedih apa ini, tapi dilihat kondisi anak-anaknya, ayolah kau segera menikah, nih adiknya mantan istrimu ada gitu loh. Lebih baik dia yang merawat keponakannya daripada kau menikah dengan orang lain. Itu terjadi. Tapi kalau istri, dia nggak boleh nikah lagi.
atau nggak boleh nikah dalam masa iddah tersebut. Dia menanti sebagai bentuk kesetiaan kepada suaminya. Baik, itu bicara hikmah. Supaya kita tahu Islam ini ketika membuat sebuah aturan, itu bukan mengikuti hawa nafsu, bukan hasil pemikiran manusia. Beda dengan undang-undang yang dibikin yang selalu direvisi. Bahkan ada yang direvisi total, ada yang dibuang. Sedangkan Islam datang membawa sebuah aturan yang adil, bijak, yang menjamin rasa keadilan buat setiap hambanya sampai hari kiamat. Nih, macam-macam iddah dibahas oleh para ulama. Dan Al-Quran menjelaskan hal itu. Sehingga seorang yang hendak menikah, hendaklah belajar. Bukan persiapan untuk bercerai, bukan. Tapi menuntut ilmu sejatinya untuk mengangkat derajat seseorang di sisi Allah SWT. Yang kedua, dia tahu hukum-hukum Allah. Karena tadi kita sudah sampaikan, perpisahan itu suatu kepastian. Kalau engkau tidak diceraikan, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Tapi pasangan hidupmu akan mati. Kalau tidak, engkau yang akan mati. Ada 3 macam masa penantian iddah ini ketika seorang ditinggal oleh suaminya. Yang pertama, iddah dengan masa haid. Yang kedua, iddah dengan hitungan bulan. Yang ketiga, iddah dengan melahirkan. Iddah ini kenapa berbeda-beda? Karena berbeda-beda perpisahannya karena apa? Yang kedua, kondisi seorang yang ditinggal oleh suaminya. Yang pertama, iddah dengan quru. Quru ini memang penafsirannya 2. Haid atau masa suci. Haid atau masa suci. Tapi pendapat yang lebih kuat, yang mungkin ana lebih menguatkannya, yang dimaksud dengan 3 quru masa penantian itu adalah masa haidnya seorang wanita. Dalilnya apa? Yang di surat Al-Baqarah ayat 228. Surat Al-Baqarah ayat 228. Coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru' wa la yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallahu fi arhamihinna in kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir wa bu'ulatuhunna ahaqqu bi raddihinna fi dhalika in aradu islaha ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Baik. Di sini Allah sebutkan, Allah sendiri yang menetapkan wanita-wanita yang diceraikan itu menanti selama menahan diri mereka menunggu selama 3 quru. Dalam masa quru ini, dalam masa iddah ini, suami itu punya hak merujuk istrinya tanpa keridhaan istri. Dan wanita juga nggak boleh menyimpankan apa yang di perut dia. Kadang-kala dia hamil, tapi dia tidak menceritakan karena dia nggak ingin balik sama suaminya. Dia bilang, aku udah 3 kali datang bulan, udah selesai keluar masa. Padahal dia hamil. Maka hati-hati wanita yang seperti ini.
Jadi para suami itu lebih berhak merujuk istrinya dalam masa iddah tolak roj'i, walaupun istrinya nggak mau, walaupun mertuanya nggak mau. Kenapa? Karena dengan sang suami mengatakan aku sudah merujukmu, istri nggak mau, keluarga nggak mau, sudah rujuk, selesai. Ini dalam masa iddah roj'i. Salah satu quru. Ingat, quru ini bisa berarti haid, bisa berarti masa suci. Pendapat yang lebih kuat adalah yang dimaksud haid. 3 kali datang bulan. Jadi 3 kali datang bulan, selesai dia. Ini buat yang datang bulan. Kalau berbincang, gimana kalau dia 2 kali datang bulan, kemudian nggak datang bulan lagi? Jamaah, perempuan datang bulan 2 kali, kemudian dia nggak datang bulan lagi. Nggak datang bulan, kalau karena hamil selesai, dia berarti nunggu. Kalau nggak datang bulannya dikarenakan dia masuk menopause, apa yang harus dia lakukan? Jamaah. Tambah sebulan lagi. Nambah? Untuk menggenapkan itu bukan? Nambah 1 bulan? Tidak. Nambah 3 bulan. Karena berpindah dari masa yang awalnya haid, kemudian nggak haid, berarti dia pakai yang bulan yang bentar lagi kita akan bahas selama 3 bulan. Ini kalau dia tahu-tahu putus haidnya. Sebagaimana yang awalnya datang bulan, kemudian dia berhenti datang bulan karena hamil, dia ikut iddah kehamilan sampai lahir. Ingat, salah satu quru yang lebih kuat adalah pendapatnya yang mengatakan itu haid. Kita tahu wanita itu disunnahkan kalau mau menceraikan dalam kondisi hamil atau dalam kondisi dia suci belum dikumpulin, sehingga langsung masuk iddahnya. Datang bulan pertama, datang bulan kedua, datang bulan ketiga. Datang bulan ketiga bersih, dia sudah selesai masa iddahnya. Baik. Yang model kedua, iddah dengan bulan. Artinya iddah dengan bulan itu dia menanti selama 3 bulan. Ini khusus buat wanita-wanita yang tidak datang bulan. Tidak datang bulan itu karena menopause, atau tidak datang bulan karena kecil. Masih kecil dia. Masih belum datang bulan memang. Coba dibuka firman Allah di surat At-Talaq ayat 4. At-Talaq ayat 4. Udah dapat? Ya. Bukan satu. At-Talaq ayat surat berapa ya, Ustaz? At-Talaq surat 65. Nah, ini surat At-Talaq nggak pernah dibaca sama ibu-ibu. Juz 29 ya? 28. Juz 28. Wallahi ya'isna minal mahidi min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna thalathata ashhur. Fa'iddatuhunna thalathatu ashhur. Wallahi lam yahidna fa'iddatuhunna thalathatu ashhurin wallahi lam yahid. وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi, menopause di antara istri-istrimu, jika kamu ragu-ragu tentang masa iddahnya, maka iddahnya adalah 3 bulan. Dan begitu pula perempuan-perempuan yang tidak haid.
Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan dan melahirkan kandungannya. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya. Barakallahu fiik. Kita lihat ini yang pakai bulan, hitungannya 3 bulan buat wanita yang sudah menopause atau yang memang belum haid. Itu 3 bulan. Ini untuk yang diceraikan. Bagaimana kalau setelah, kadang-kala perempuan sudah nunggu 2 bulan, tahu-tahu dia datang bulan. Karena dia baligh ketika itu. Maka dilengkapkan 3 kali masa haid. Itu pendapat para ulama. Sebagaimana kebalikannya tadi, kalau dia datang bulan, kemudian dia berhenti haidnya, maka dia melengkapkannya dengan 3 bulan. Jadi 3 bulan sebagai pengganti quru. Model kedua untuk yang pakai bulan ini adalah yang ditinggal mati. Yang tadi sudah disampaikan, sama saja wanita yang ditinggal mati suaminya, baik sudah dikumpulin atau belum dikumpulin, maka iddahnya adalah 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Ingat, hitungannya pakai bulan Hijriyah. Adapun dan ini sudah tadi kita baca di surat Al-Baqarah ayat 234. Para ulama berbicara, kenapa kok 4 bulan 10 hari? Di sini sebagian ulama menceritakan bahwasanya masa ini biasanya di situ nampak wanita hamil atau tidak hamil. 4 bulan 10 hari. Kemudian kita tahu janin itu melalui proses 40 hari nutfah, masih sperma, mani, 40 hari menjadi alaqah, menjadi darah yang mengumpal, 40 hari menjadi mudghah. Setelah 120 hari di situ ditiupkan ruh. Maka ya Allah bikinkan waktu itu. Kemudian 40 atau 4 bulan 10 hari ini juga ulama menyebutkan biasanya itu masa wanita bisa sabar ditinggal oleh lelaki. Artinya setelah itu dia udah gak tahan dengan ya nafsu dia, dengan syahwat dia, maka diperbolehkan menikah buat dia. Ini berkaitan dengan yang ditinggal mati oleh suaminya 4 bulan 10 hari. Bentuk ketiga iddah ini, yang pertama tadi quru, yaitu 3 kali datang bulan. Yang kedua itu adalah hitungan bulan, 3 bulan buat yang tidak haid, dan 4 bulan 10 hari buat yang ditinggal mati oleh suaminya. Yang ketiga adalah iddah dengan melahirkan. Tadi yang sudah kita baca di surat Thalaq, Allah mengatakan wa ulatul ahmali ajaluhunna ayyadhna hamlahunna. Dan orang-orang yang hamil, maka masa penantian mereka adalah dengan melahirkan. Melahirkan selesai sudah iddahnya buat dia. Ini mencakup buat seorang yang diceraikan oleh suaminya atau ditinggal mati oleh suaminya. Memang ada khilaf di antara ulama, tapi pendapat yang lebih kuat, di mana dalam hadis Ubay bin Ka'ab mengatakan, qultu ya Rasulullah, Ubay mengatakan, wahai Rasul SAW, wa ulatul ahmal ajaluhunna ayyadha'na hamlahunna hiyal mutallaqa thalathan amil mutawaffa anha. Ditanya, itu orang yang wanita yang menanti selama masa hamil dia sampai melahirkan dia, itu untuk yang diceraikan 3 kali atau untuk yang ditinggal mati? Dalam hadis ini disebutkan sama, yang diceraikan 3 kali, yang ditinggal mati suaminya. Kalau dia hamil, maka iddahnya adalah setelah dia melahirkan. Dalam hadis yang lainnya diriwayatkan Imam Bukhari bahwa Miswar bin Makhrama menceritakan sesungguhnya Subai'ah al-Aslamiyah nufisat ba'da wafati zawjiha bilayalin. Dia melahirkan
setelah beberapa malam dari kematian suaminya. Lalu dia datang kepada Nabi SAW minta izin untuk nikah. Ya maaf, janda itu nggak sama dengan gadis. Gadis malu. Ini Subai'ah datang, janda dia. Dia datang kepada Nabi SAW minta izin untuk menikah. Padahal tinggal mati suaminya. Baru berapa hari melahirkan dia sudah ingin menikah. Lalu Nabi SAW memberikan izin kepada dia untuk menikah. Jadi kalau ada seorang wanita hamil, subhanallah, dan hamilnya ya sudah besar ya, tahu-tahu suaminya meninggal dunia. Malam hari istrinya melahirkan, iddahnya selesai. Suaminya meninggal hari Jumat, istrinya melahirkan hari Sabtu, hari Ahad mau nikah dia. Padahal kita tahu seharusnya menunggu arba'ata ashhurin wa ashra, 4 bulan 10 hari. Tapi untuk yang hamil itu Allah mengatakan wa ulatul ahmali ajaluhun ayyadhna hamlahun. Di surat Talaq ayat 4 sudah dijelaskan masa penantiannya melahirkan. Gimana kalau yang keguguran? Apakah masa iddahnya selesai? Para ulama menyebutkan kalau dia itu menggugurkan anak yang sudah berupa manusia, maka selesai masa iddahnya. Janinnya itu sudah berubah manusia, bukan darah. Jadi sudah ada wujudnya sebagai manusia, sudah ada matanya, ada tangannya, semuanya lengkap. Maka ketika itu masa iddahnya selesai. Tapi kalau cuma darah ya, kadang-kala darah merangkal ya, maka dia iddahnya iddah haid nantinya, bukan iddah dari melahirkan. Kemudian ada pembahasan para ulama tentang perpindahan dari satu iddah ke iddah yang lainnya. Seperti yang tadi kita singgung, bahwasanya wanita yang haid tahu-tahu menopause, dia berhenti haidnya, maka tatkala itu dia memulai dari awal masa iddah orang yang berhenti haidnya. Padahal dia sudah 2 bulan nunggu haid. Haid yang ketiga nggak datang-datang. Ya udah berarti 3 bulan setelah itu. Sebaliknya seorang gadis, seorang anak kecil yang diceraikan oleh suaminya dalam kondisi dia belum datang bulan, kemudian dia itu datang bulan setelah nunggu 2 bulan, maka iddahnya iddah datang bulan. Jamaah rahimakumullah, kapan bermula iddah dan kapan berakhir iddah itu? Bermula iddah itu ketika bermula perceraian. Ini perlu dibahas. Ya jelas loh Ustaz, iddah dimulai ketika diceraikan sama suaminya. Karena ada istri yang nggak tahu sudah diceraikan oleh suaminya. Suaminya itu sudah menceraikan istrinya di depan temannya. Hanya saja istrinya nggak tahu. Istrinya baru tahu sebulan kemudian. Temannya mengatakan, suamimu sudah tanya, kenapa suamiku kok nggak datang-datang ke rumah? Suamimu sudah menceraikan kamu sebenarnya. Oh, kapan? Kata dia, nggak pernah ngomong sama aku. Dia sudah menyampaikan hal itu kepada temannya. Maka bermula masa iddah itu dengan ditetapkannya hukum cerainya sudah terjadi. Sekarang di pengadilan, orang ngurus surat perceraian ke pengadilan. Apakah masa iddah itu ketika turun surat cerai dari pengadilan? Enggak. Surat tolak ini kadang-kala kalau nggak diurus 2-3 tahun nggak turun-turun. Tapi kalau suami sudah sah menceraikan istrinya, maka bermula masa iddah itu ketika diceraikan oleh suaminya. Atau kalau dia gugat cerai, ya ketika diterima gugatan dia bermula masa iddahnya. Tidak menunggu pengetahuan istri dan tidak menunggu pula keputusan dari hakim atau surat cerai yang keluar. Syekh bin Utsaimin menceritakan ada seorang wanita yang iddahnya selesai, dia itu nggak tahu. Dia sudah diceraikan oleh suaminya keluar negeri umpamanya. Di luar negeri
dia menceraikan istrinya, dia mengatakan kepada orang tuanya, ana udah keceraikan istri ana, ayah ana sudah nggak mau lagi sama dia, ana ceraikan. Si istri nggak tahu. Mungkin kalau sekarang ada alat komunikasi untuk memberitahu, dulu nggak ada. Si istri menunggu, udah 5 kali datang bulan dia. Ketika dia dapat informasi engkau sudah diceraikan, pertanyaan yang harus ditanyakan, kapan suamiku menceraikan aku? Oh, pada tanggal sekian. Dihitung sudah. Oh, berarti aku sudah selesai iddahnya. Sudah selesai masa iddah ini terjadi di masa, atau sekarang pun bisa terjadi ketika tidak ada komunikasi, tidak ada alat komunikasi buat orang-orang di kampung ya. Suaminya ke kota, suaminya mau nikah lagi, tapi dia punya istri di kampung. Dia nggak ingin punya istri 2 karena takut mami tidak bisa adil, lalu dia ceraikan istrinya di kota. Dia ngomong sama keluarga, istri saya sudah ceraikan istri saya mau nikah dengan istri bapak umpamanya. Itu sudah jatuh cerai, walaupun informasinya belum sampai kepada istri. Jadi bermula iddah ketika perceraian itu dilakukan, hukumnya sudah dilaksanakan. Kapan berakhir? Berakhir masa iddah itu kalau iddah dengan bulan, maka berakhir dengan tenggelamnya matahari pada bulan ketiga. Tenggelamnya matahari, bukan dengan jam 12 malam. Artinya, umpamanya ini nunggu hari ini nih. Ini hari terakhir iddahku umpamanya. Tanggal 26 Rajab. Terus gimana? Aku mau nikah, nggak boleh masa iddah. Taib. Matahari tenggelam ba'dal maghrib, nikah boleh. Iddahnya selesai sudah. Jadi bukan nunggu tengah malam, bukan menunggu berubahnya hari. Karena perubahan hari dalam Islam itu sebenarnya dengan tenggelamnya matahari, bukan dengan jam 12 malam. Taib, kalau iddahnya itu dengan haid, kapan berakhir masa iddahnya? Maka berakhir ketika darah haidnya itu putus. Dia haid yang ketiga ditunggu. Ketika datang bulannya putus, bersih dia. Di sini para ulama menjelaskan kalau dia haid 7 hari, maka ya sudah, hari ke-7 bersih. Maka ketika itu dia sudah selesai dari masa iddahnya, dia mandi, kemudian dia sholat dan sudah dia boleh menikah karena masa iddahnya sudah selesai. Bukan hanya boleh menikah ya, karena ada hukum-hukum yang lain berkaitan dengan orang iddah. Di sini ada beberapa hukum yang berkaitan dengan orang yang iddah, dan ini wajib untuk diketahui oleh setiap muslimah. Yang pertama, wajib buat wanita dalam masa iddah itu untuk tinggal di rumah yang dia diceraikan di sana. Tinggal di rumah yang dia diceraikan oleh suaminya di sana, atau kalau dia ditinggal mati oleh suaminya, ya sudah, dia tinggal di rumah suaminya. Sampai kapan? Sampai masa iddahnya selesai. Kita udah bicara hikmah dari iddah tersebut. Ini rumah suaminya, mami saya punya istri 3. Salah satu istrinya diceraikan. Maka sang suami tidak boleh mengeluarkan istri, dan sang istri wajib tinggal di sana. Nah, kalau ketika diceraikan, dia itu nggak ada di rumah itu, atau ketika tinggal mati oleh suaminya, dia itu bukan di rumah sana, dia di rumah keluarganya, maka dia pulang, segera pulang ke rumah dia. Allah menjelaskan hal ini di surat Thalaq ayat 1. Coba dibaca, surat Thalaq ayat 1. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا
فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah diizinkan keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru. Barakallahu fiik. Kita lihat nih, jelas di surat Talaq, dibaca tuh surat Talaq. Allah memerintahkan wa ahsul iddah, dihitung iddahnya itu. Ada penghitungan masa iddah. Makanya perlu mengetahui kapan awal, kapan permulaan iddah, kapan berakhirnya masa iddah itu. Kemudian di sini Allah mengatakan wattaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kalian. Setelah itu Allah mengatakan la tukhrijuhunna min buyutihin, jangan kalian usir istri-istri kalian yang kalian ceraikan dari rumah-rumah mereka. Nggak boleh. Wala yakhrujna, dan perempuan itu juga nggak boleh keluar. Jadi yang terjadi sekarang ini banyak pelanggaran-pelanggaran dalam pernikahan. Diceraikan oleh suaminya, langsung pulang. Ambil tas, kabur dia. Nggak boleh. Suami kadang-kala menceraikan istrinya, sudah, pulang sana. Karena dia mungkin nikah lagi, dia mau taruh istrinya di rumah istri pertama dia yang sudah dia ceraikan. Nggak boleh. Allah mengatakan, la tukhrijuhun, jangan dikeluarkan perempuan ini. Biarkan di sana. Dan perempuan juga nggak boleh keluar. Kabur gitu ya dari rumah suami ketika diceraikan sama suaminya. Nggak boleh. Kecuali dalam satu kondisi melakukan dosa. Maka sang suami boleh mengusir istrinya. Dia mendapati istrinya berzina, na'udzubillah, dia usir istrinya. Tapi kalau tidak, istrinya baik-baik aja, tetap di rumah itu. Dia punya hak. Hak rumah, hak tempat tinggal, hak sandang pangan masih ada buat dia. Ini buat tolak yang roj'i. Buat tolak yang roj'i, kita tahu bahwasanya sang suami bisa merujuk istrinya. Ini salah satu hikmah. Di mana dalam masa itu perempuan boleh satu rumah sama suami, dia berhias ya, dia pakai baju yang bagus, dia pakai parfum, karena dia masih posisinya di iddah yang boleh rujuk. Dia godain suaminya, dia minta maaf sama suaminya, mungkin suaminya berubah pikiran kemudian merujuknya. Jadi rujuk itu bisa dengan lisan, bisa dengan menghubungi istri dengan niat merujuknya. Itu boleh. Kalau tolak bain, tolak yang nggak bisa rujuk kecuali dengan nikah baru. Kalau tolak yang ketiga kita tahu, ini tolak yang nggak bisa rujuk kecuali istri menikah lagi dengan lelaki lain. Tapi kalau tolak bain yang dimana sang suami masih bisa menikahi istrinya lagi tapi dengan pernikahan baru, maka ketika itu mereka sudah bukan suami istri. Dalam rumah tetap, kalau di rumah itu ada banyak kamar, sang istri boleh tinggal di sana kalau suaminya baik. Tapi kalau suaminya orang yang jahat, maka dia keluar dari rumah itu nggak apa-apa. Ini berkaitan dengan tinggal di rumah itu. Jadi boleh tinggal satu rumah sama suami. Untuk tolak raj'i dia boleh berhias, tapi untuk tolak bain enggak. Dia sudah bukan lagi istrinya, sehingga dia harus tinggal beda kamar dengan suaminya. Kalau ternyata hanya ada satu kamar, maka suaminya yang keluar dari rumah itu. Dia sewa rumah, dia kontrak rumah. Kalau cuma ada satu kamar, karena mereka sudah bukan suami istri lagi. Tapi kalau tolak raj'i masih ada kesempatan untuk rujuk. Baik, berkaitan dengan
perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Sama, dia nggak boleh keluar dari rumah suaminya itu. Keluarganya juga nggak boleh ngusir. Rumahnya mau dijual, kata dia. Nggak boleh, tetap dia punya hak di sana. Sampai kapan? Sampai 4 bulan 10 hari. Dan wanita ini juga nggak boleh keluar, kecuali buat perempuan-perempuan yang mungkin ada hajat. Ya nggak ada, Ustaz. Ana kalau nggak keluar rumah, Ana nggak makan. Nggak ada yang kasih makan. Ana sebagai guru, Ana ngajar. Dan juga kita tahu mungkin dikasih cuti berapa hari. 4 bulan 10 hari nggak mungkin. Jadi kalau ada hajat yang menyebabkan dia harus keluar, buat yang ditinggal mati oleh suaminya, maka silahkan, akan tetapi dia tidak boleh berhias dan hanya secukupnya. Nggak ada jalan-jalan buat dia, nggak ada. Dia tinggal di rumahnya, kecuali ada yang membahayakan di rumah dia. Kemudian berkaitan dengan tadi ada satu masalah buat perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Dia punya kewajiban ihdad tadi. Dia dilarang untuk bersolek, dilarang untuk berhias, dan kalau dia mau keluar rumah hanya untuk kebutuhan dia saja. Kemudian berkaitan dengan nafkah. Nafkah buat wanita yang diceraikan, maka suaminya wajib memberikan nafkah kepada dia. Kalau dia tolak raj'i, itu jelas sepakat ulama ada kewajiban buat dia. Dalam masa hamil pun dia, selama dia belum melahirkan, itu di masa iddah, maka dia wajib memberikan nafkah kepada dia, memberikan tempat tinggal di masa iddah tersebut. Kalau talak bain yang sudah nggak mungkin bisa, dia tetap di rumah itu sampai selesai masa iddahnya. Walaupun sebagian ulama mengatakan kalau talak bain nggak ada lagi nafkah buat sang istri. Jadilah beberapa perkara yang perlu diperhatikan oleh para wanita ketika dia ditinggal oleh suaminya, baik ditinggal karena kematian atau ditinggal karena perceraian. Dan buat para suami juga, buat para laki, hendaklah engkau belajar tentang hak-hak istrimu, sehingga tidak semena-mena mengusir istrinya. Kadang-kala dia marah, dia usir istrinya. Kalau dia niat menceraikan, maka yang mengusir istri itu belum tentu cerai, kecuali ada niat menceraikan istrinya. Karena sejatinya istri punya hak tinggal di rumah suaminya. Setelah diceraikan pun dia masih punya hak tinggal di sana selama masa iddah, dan kewajiban sandang pangan papan dalam masa iddah buat tolak raj'i itu tetap harus diberikan oleh suami. Adapun tolak bain, maka sebagian ulama mengatakan tidak ada. Dan ada satu hal yang terakhir yang tidak dibahas tadi, berkaitan dengan orang yang khulu, yang gugat cerai. Artinya dia yang memang memisahkan diri dari suami. Apa masa iddah dia? Jadi masa iddah wanita yang khulu itu adalah istibra. Masa iddahnya adalah menunggu rahimnya bersih. Kalau dia hamil berarti nunggu lahir. Tapi kalau dia datang bulan, kalau dia dilihat datang bulan, selesai datang bulannya berhenti, maka ketika itu dia sudah boleh menikah. Buat para wanita yang mengatakan, Ustaz, anak ini nggak mau rujuk lagi sama suami, Ustaz. Udah, nggak ada kata rujuk. Ketika engkau dirujuk sama suami, engkau menjadi istri sahnya dia. Terus anak nggak mau sama dia. Di sini wanita gugat cerai. Tapi ketika dia diceraikan, itu suami dalam masa iddah bisa merujuk. Tapi ketika dia gugat cerai, maka dalam masa iddah menunggu bersih rahimnya, suami nggak punya hak untuk merujuk dia. Kecuali mau melamar lagi, silahkan. Hadza wallahu a'lam bishawab, ya. Mungkin itu ringkasnya hukum-hukum yang berkaitan dengan iddah. Masih ada sisa waktu mungkin untuk tanya jawab, untuk hal-hal mungkin yang belum bisa difahami. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah, silahkan. Assalamualaikum. Ini ada kita saya ambil sebentar ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bolehkah kita menandatangani satu surat untuk register perkawinan, Ustaz? Apa diperbolehkan? Satu surat untuk
register perkawinan. Jadi bukan untuk nikah, tapi untuk di sini kayak apa nih namanya, surat kepolisian begitu Ustaz, menandatangani bahwa dia telah kawin gitu Ustaz. Sertifikat. Iya, sertifikat Ustaz. Itu nggak paham mana. Jadi di Australia ini coba bisa dijelaskan lebih detail. Apa Ustaz, ada yang boleh saya tanyakan? Seperti catatan sipil Ustaz, catatan sipil untuk menyatakan bahwa orang ini telah kawin, tetapi orang ini beda agama, perempuannya orang Hindu dan lakinya orang Australia Ustaz, dua-duanya bukan orang Islam gitu. Bolehkah kita tanda tangan untuk masalah itu Ustaz? Dua-duanya orang Islam? Bukan, dua-duanya bukan orang Islam. Terus apa urusannya tanda tangan? Karena dia membutuhkan orang sebagai saksi catatan sipil. Oh gitu. Ya lebih baiklah kita tidak ikut lah. Artinya biarlah orang lain yang mencatat, yang bertanda tangan ya, seorang muslim. Kalaupun dia ikut, sebenarnya memang pernikahan antara orang-orang mereka ya sah buat agama mereka. Tapi kalau bisa kita tidak ikut, ya nggak perlu ikut dalam tanda tangan tersebut ya. Karena itu kita menjadi saksi atas pernikahan non-muslim kan sebenarnya seperti itu. Walaupun kalau dia menjadi saksi, wallahu a'lam ya, sepertinya nggak ada masalah. Tapi tetap meninggalkan itu mungkin lebih utama. Barakallahu fikum. Nah. Satu lagi Ustaz, untuk hulu tadi, istrinya akan mengajukan perceraian. Itu masa idahnya tuh 1 bulan. Ya men, apa ikut 3 bulan tadi Ustaz? Nggak, kalau dia itu perempuan yang datang bulan, maka dia menanti suci. Dia menanti suci. Dia bersih dari sucinya, rahimnya nggak ada anaknya, sudah selesai masa idahnya. Jadi istibro itu dilihat kesucian rahimnya ini dari anak. Jadi seperti itu. Jadi bukan pakai hitungan bulan. Terus bagaimana dengan wanita yang memang nggak datang bulan gitu loh? Ya udah, ketika dipastikan dia itu memang sudah tidak ada hamil, memang dengan 3 bulan atau memang dengan sebulan pun, pokoknya alam shawab. Nah. Oke, Ustadz, barakallahu fiik. Pertanyaan dari Brisbane. Ayah saya meninggal setahun yang lalu. Setelah dikuburkan, ibu saya bertanya kepada para keluarga apakah ayah saya ada hutang atau tidak. Alhamdulillah keluarga sudah mengikhlaskan kalaupun ada hutang. Beberapa hari yang lalu, salah satu adik ayah datang dan bilang kalau ayah saya ada hutang sekian. Padahal dulu ditanya kalau ayah saya tidak ada hutang. Jadi yang ditanyakan bagaimana hukumnya Ustadz? Jazakumullahu khairan. Baik, berkaitan dengan orang yang merujuk dari hibahnya. Artinya kan dulu ditanya punya utang nggak ada. Artinya sudah diikhlaskan. Sekarang dia mau ambil lagi. Mungkin dalam kondisi dia susah. Sekarang dia berpikir, oh dulu punya utang, dia mau ambil lagi. Ini perbuatan haram. Dan Rasul SAW mengatakan, al-a'id fi hibatihi kal-kalbi ya'udu fi qai'ihi. Orang yang menarik kembali hibah dia, itu seperti anjing yang menelan kembali muntah dia. Jadi kalau dulu dia itu sudah mengikhlaskan, lalu sekarang mau menagih kembali, maka sudah nggak punya hak sebenarnya dia. Itu sudah selesai, sudah urusannya. Allah sudah memaafkan karena memang dengan keikhlasan dia, dulu dia memaafkan. Maka nggak punya hak sebenarnya dia meminta kembali. Jadi kalau pihak keluarga nggak mau ngasih, nggak apa-apa. Karena sudah selesai urusannya. Apalagi kalau mereka nggak punya bukti. Tapi kalau sekarang mereka punya bukti, mereka menuntut ya, sehingga akan terjadi persidangan. Dan mungkin kita juga tidak bisa menangkan diri kita karena memang buktinya itu utang. Nggak ada bukti, dia sudah mengikhlaskan. Kecuali lisan umpamanya. Ketika itu dibayar. Dan itu akan jadi dia telah makan kebatilan dan makan api sebenarnya. Seperti anjing yang makan kembali muntah dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dua pertanyaan. Yang pertama, seandainya istri menggugat cerai suami, apakah istri harus mengembalikan mahar sejumlah yang dulu suami pernah berikan waktu menikah? Itu yang pertama. Yang kedua, apabila suami dan istri sudah bercerai dan masa iddah 4 bulan 10 hari sudah terlewati, tetapi suami istri mereka masih tinggal satu rumah. Tunggu, masa iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari? Sudah lebih dari 4 bulan 10 hari. Ingat, 4 bulan 10 hari itu untuk iddah yang meninggal. 3 kali suci. Iya, siap. Sudah melewati masa iddah 3 kali suci, tetapi mereka masih tinggal serumah dengan alasan yang pertama, si istri tidak ada tempat tinggal selain di situ, dan juga demi anak-anak. Itu bagaimana hukumnya? Jazakallahu khair. Jadi sang wanita gugat cerai. Halo? Maaf, yang menggugat cerai suaminya. Yang kedua, pertanyaan kedua. Yang untuk pertanyaan yang pertanyaannya kedua ini berarti kan, pertanyaan dua. Yang pertama dengan masalah yang mengembalikan mahar untuk yang gugat cerai, yang kedua masalah suami yang sudah menceraikan istrinya. Pertanyaan pertama, buat wanita yang menggugat cerai, memang khulu itu adalah perceraian dengan imbalan yang dibayarkan oleh istri kepada suami. Imbalan itu bisa jadi mahar yang diminta oleh suami. Memangnya suami memberikan mahar 100 juta, suami mengatakan, kalau engkau mau gugat cerai, aku minta 100 juta. Boleh suami meminta itu, ya sudah, kasih 100 juta. Tapi kalau suami yang baik, mungkin nanti sekedar, ya seikhlasnya lah. Ya kasih, ini ada uang 1 juta, tolong aku ceraikan, aku nggak punya duit. Ya. Suaminya nerima, maka terjadi khulu. Jadi pendapat yang rojih, khulu itu harus ada pengembalian. Berapa pengembaliannya? Terserah. Yang penting ada harta sebagai imbalan yang dibalikan. Kemudian berkaitan dengan iddah orang yang khulu tadi, pendapat yang lebih rajih adalah dia cukup menanti 1 kali datang bulan, dia sudah bersih, maka dia sudah boleh menikah. Pertanyaan kedua berkaitan yang tinggal satu rumah. Sudah terjadi perceraian, suami sudah menceraikan istrinya dan sudah lewat masa iddahnya. Gimana sekarang mereka tinggal di rumah bersama? Kalau berkaitan memang nggak ada rumah tempat lain, maka nggak boleh satu kamar, nggak boleh mereka berkhalwat. Kalau ada anak-anak di situ, maka sang istri pertama dia punya kewajiban untuk memakai jilbab yang syar'i selama ada suaminya. Kemudian dia nggak boleh sekamar, nggak boleh berkhalwat sama suaminya, maka berusahalah untuk memiliki tempat yang lebih privasi seperti itu ya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam, ايش فيك؟ طيب بعد شوية. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak termasuk menyimpan dari dari materi. Ini ada mengenai orang hutang, Ustadz. Hutang itu ibunya mengetahui dengan suaminya yang meninggal. Suaminya meninggal itu punya hutang. Nah, istrinya dari suami itu mengetahui dengan utang-utangnya, tapi anaknya nggak menyetujui untuk mengembalikan utang-utangnya karena nggak ada hitam di atas putih. Sedangkan istrinya memang udah mengetahui itu dia memang ada hutang. Karena istrinya takut dengan anak-anaknya, jadi ya istrinya sekarang berbohong bilang mana dia hitam di atas putihnya, begitu. Iya. Jadi jamaah, memang kalau bicara utang ini dianjurkan untuk mencatat. Tapi kalau nggak ada catatan, bukan berarti utang kita lunas. Memang anak utang sama Zubair nih, utang 10 juta. Akhirnya bulan depan Zubair datang, mana Ustaz? 10 juta Ustaz. Anak tanya, mana hitam di atas putih? Kita akan berdosa, kita akan termasuk pencuri.
Ketika kita tahu itu benar hutang. Jadi kalau istri tahu, harus jelaskan istri. Ini urusannya dia makan uangnya orang. Makanya dikatakan man akhadha amwalan nas, siapa yang ngambil harta manusia dengan niat tidak mau mengembalikan, laki Allah yaumal qiyamah sariqan, dia akan berjumpa dengan Allah sebagai seorang pencuri. Jadi kalau sang istri tahu, nggak boleh anti diam. Anti tinggal jelasin. Perkara anak-anaknya nggak mau bayar, urusan mereka. Tapi anti sebagai orang yang tahu bahwa saya memang telah terjadi utang piutang dan anti ada di sana jadi saksi, maka anti bersaksi. Walaupun urusannya, maka bicara keadilan ini Allah mengatakan walau ala anfusikum. Walaupun ketika engkau bersaksi nanti akan membahayakan dirimu, engkau tetap bersaksi untuk menegakkan keadilan. Maka tugas seorang ibu menjelaskan kepada anak-anaknya, bapakmu punya utang, ibu tahu. Kalau kalian nggak percaya, ya itu urusan kalian. Tapi ibu tahu dia punya utang, kesian, dan jelaskan kepada anak-anak, kesian ayahmu. Uang ini juga uangnya ayah, bagi uang warisan. Kesian ayahmu di sana. Dia terhitung nggak bayar utangnya. Dan kita tahu jiwa seorang mukmin itu, jiwa seorang yang berhutang itu akan tertahan dan bisa masuk surga dia sampai utangnya dilunasi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Melbourne mau tanya ya, ada 3 pertanyaan. Yang pertama, kalau di Melbourne itu kan kalau ada yang meninggal nggak langsung dikuburin besoknya Ustadz ya. Jadi ada prosedur dari rumah sakit, dari tempat kuburannya segala macam. Misalkan meninggalnya hari Sabtu, and then dikuburinnya hari Senin. Itu dimulai itu masa idahnya dari hari Sabtu dari jenazah yang meninggal atau dari hari Senin pas nguburin. Karena kalau misalkan kan ini sholat jenazahnya kan di masjid karena jenazahnya nggak boleh dibawa pulang. Jadi untuk istrinya kan harus ikut ke masjid dan ketemu sama laki-laki itu nggak apa-apa Ustadz, karena udah masuk masa idah atau belum. Yang kedua pertanyaannya, ini ada orang yang punya hutang tapi nggak ketemu sama sekali sama orangnya dan keluarganya, udah dicari nggak ketemu. Terus kita harus apa hutangnya dibayar ke masjid atau sedekah kemana, atau kita tetap cari keluarga atau orang tersebut yang kita hutangi Ustadz. Yang ketiga Ustadz, pertanyaannya, ini ada seorang ibu yang sudah selesai masa idahnya sudah lama, sudah 2 tahun lebih, tapi kalau berpergian itu apa tetap harus bersama mahramnya Ustadz? Ini ada 3 pertanyaan ini. 3 Ustadz, udah insya Allah 3, alhamdulillah. Tiap. Jazakallah khair. Pertanyaan pertama berkaitan dengan masa iddah untuk seorang suami yang meninggal dunia atau untuk seorang istri ketika suaminya meninggal dunia. Terhitung mulai kapan? Mulai suaminya meninggal dunia, bukan mulai suaminya dikuburkan. Sejak suaminya dikuburkan, tidak. Jadi iddahnya itu bermula ketika suaminya meninggal dunia. Kemudian buat perempuan, kalau jenazah suaminya itu umpamanya di luar rumah, di masjid umpamanya, kalau memang dia perlu untuk keluar masjid umpamanya, maka dia keluarkan. Tapi kalau tidak perlu, nggak perlu dia ke masjid, apalagi kumpul sama laki-laki di sana. Apa yang dia perlukan? Dia perlukan mendoakan suaminya. Artinya suaminya sudah meninggal dunia, dikuburkan. Kan sebagian orang mengatakan ini penghormatan terakhir ini itu. Kalau harus kumpul sama laki-laki, nggak usah. Engkau cukup di rumahmu doakan suamimu sebagai bentuk kesetiaanmu kepada suami. Engkau tidak berkumpul sama laki-laki yang ada di sana. Itu sebagai bentuk kesetiaan seorang istri. Karena di antara makna iddah adalah menampakkan kesetiaan seorang istri dalam menghargai dan menghormati suaminya yang sudah meninggal dunia. Taib yang kedua berkaitan dengan apa yang kedua jemaah? Berkaitan dengan utang. Nah, iya Ustadz, masalah hutang yang nggak ketemu orang. Nggak ketemu. Taib. Keluarganya. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga? Pertanyaan ketiga tentang yang sudah selesai masa idah, apa harus tetap berpergian dengan mahram? Siap. Atau boleh sendiri? Barakallahu fiik. Taib, yang berkaitan dengan utang yang kita nggak tahu pemiliknya,
mungkin sudah meninggal dunia, apalagi kalau orang-orang perantauan ya. Kayak teman-teman di Australia ketika merantau pernah utang piutang, kemudian yang satu dipulangin dan kita nggak punya hubungan dengan dia dan kita nggak tahu bagaimana mencari dia. Ketika sudah usaha, maka jumlah nominal yang kita ambil dari fulan itu kita sedekahkan atas nama fulan. Kalau ana pernah utang 1 juta, ana sedekahkan 1 juta atas nama fulan. Ini sebagai sebuah usaha. Ketika nanti ternyata berapa tahun kemudian ketemu sama fulan, di sini kita sampaikan, fulan, ana punya utang sama antum 1 juta. Sejak berapa tahun yang lalu, ana sudah sedekahkan atas nama antum. Apakah antum berkenan? Kalau dia, aduh aku sekarang lagi perlu duit, ya ini itu ya. Alhamdulillah masih ada duitku di dirimu. Sudah, berarti kita ambil 1 juta, kita serahkan kepada fulan, sedekah itu jadi milik kita. Tapi kalau nggak ketemu sama fulan, ya sudah, itu sedekah buat fulan. Yang ketiga berkaitan dengan wanita yang selesai masa iddahnya. Kita tahu perempuan yang iddah ditinggal mati, dia harus meninggalkan berhias, dia nggak boleh keluar rumah kecuali ada keperluan yang mendesak. Dan kalau sudah selesai masa iddahnya, apakah boleh dia keluar tanpa mahram? Sejatinya perempuan itu kalau tidak safar boleh keluar tanpa mahram. Yang perlu mahram itu ketika melakukan safar, perjalanan. Tapi kalau nggak safar, dia mau ke pasar, dia mau kemana, mau ke rumah saudaranya yang tidak sampai batasan jarak safar, maka nggak apa-apa buat dia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir ya, karena Ana ada acara tadi, anak-anak panggil Ana tuh buat ngisi acara. Baik. Pembahasan yang pertama tadi Ustaz. Siap. Yang, pembatalan pernikahan itu kena iddah. Yang dimaksud pembatalan itu setelah agit atau sebelum agit Ustaz. Sama, minta maaf Ustaz, nanti di akhir closing ini ada yang minta didoakan, ada yang fulan sedang sakit ini Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum. Iya, kalau batal sebelum agad, sebelum akad nikah, berarti memang tidak ada pernikahan. Nggak ada pernikahan. Tapi kalau pembatalan itu yang dimaksud pembatalan setelah nikah. Jadi udah akad nikah. Kalau sebelum nikah nggak ada iddah, nggak ada cerai. Karena memang belum terjadi pernikahan. Jadi pembatalan pernikahan itu setelah terjadinya pernikahan. Bisa karena aib tadi dibatalkan oleh karena mungkin juga dilihat suaminya tidak ada kabar, nggak ada kabar suaminya, atau ada aib di diri suaminya, ternyata berpenyakit menular suaminya, atau sang suami melihat istrinya seperti itu, kemudian ada pembatalan pernikahan padahal sudah terjadi akad. Itu yang dimaksud dengan fasakh, pembatalan pernikahan tersebut ya. Ulama berbicara kalau suaminya nggak sholat suaminya. Menurut pendapat yang mengatakan orang meninggalkan sholat itu kafir, maka terjadi pembatalan. Batal pernikahannya ketika salah satunya murtad umpamanya seperti itu. Barakallahu fikum. Kemudian buat saudara kita yang sakit ya, buat keluarga kita, buat tadi yang minta didoakan, kita memohon kepada Allah dengan nama-namanya yang indah, dengan sifat-sifatnya yang mulia, bi asma'il husna wa sifatil ula. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Syafi, ishfi mardana wa mardal muslimin, ishfihi shifaan ajilan ghaira ajil, shifaan la yughadiru saqaman. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.